Enak ya. Selamat sore teman-teman, selamat datang di channel saya. Selamat malam kali ya. Saya uploadnya malam. Perkenalkan, nama saya Dr. Ervenes. Biasanya di sini kita membahas tentang kesehatan ya. Jadi kali ini saya akan membahas tentang tanda-tanda ovulasi ya. Dulu pernah ada yang request ya, terus saya diingatkan lagi. Makasih Kak. Judulnya sudah tanda-tanda ovulasi ya. Tanda-tanda ini hanya muncul pada saat ovulasi. Jadi untuk teman-teman yang haidnya tidak teratur ataupun mempunyai PCOS, rasanya sulit mendapatkan tanda-tanda ini. Jadi sekarang saya akan sebutkan dulu ya, baru nanti saya akan jelaskan. Yang pertama, adanya peningkatan suhu tubuh. Yang kedua, payudara bisa terasa kencang. Lalu yang ketiga, ada nyeri perut ya. Lalu juga ada keputihan yang berlebih. Yang kelima, bisa jadi keinginan untuk melakukan seks itu meningkat. Dan yang terakhir ini adalah positif LH ya, tes LH, tes ovulasi. Tapi itu bukan gejala, tapi itu bisa digunakan, saya gabung. Saya akan bicara mulai dari tanda yang paling dikit dulu saya ngomong. Yang pertama teman-teman, adanya payudara yang terasa kencang. Ini memang sudah biasa terjadi memang karena pengaruh hormon itu sendiri ya. Nah lalu yang kedua, adanya nyeri perut teman-teman. Nyeri perut bisa di sebelah kanan, bisa di sebelah kiri, ataupun yang biasa kita sebut mitral merge pain. Kenapa itu bisa terjadi? Itu biasanya karena pada saat terjadi ovulasi, yang keluar itu tidak hanya telur ya, tapi juga ada sisanya cairan-cairan sedikit gitu kan ya. Cairan yang keluar itulah yang merangsang peritoneum ya, jadi sakit, nyeri gitu. Cuma permasalahan yang namanya nyeri ini teman-teman, ini bukan hanya milik ovulasi, gejala-gejala yang lain juga bisa ya. Misalkan kebetulan Anda punya infeksi, bisa sama-sama, ataupun batu, ataupun Anda kebetulan punya appendicitis. Nah yang keempat ini mulai panjang saya ngomong tentang keputihan. Keputihannya itu menjadi sedikit lebih licin, lebih stretchy. Kalau ilustrasinya itu mungkin seperti putih telur teman-teman ya. Nah, kalau ditarik itu bisa memanjang gitu ya. Ini memang ada tujuannya. Pertama ya memang untuk mempermudah sperma untuk bisa berenang, lalu juga untuk mempermudah senggama ya. Jadi menjadi lebih nyaman waktu senggama. Cairan ini juga nggak langsung seperti putih telur teman-teman ya. Yang pertamanya kering, lalu seperti creamy gitu, berubah menjadi sedikit lebih basah, itu berubah lagi menjadi seperti putih telur. Teman-teman akan tahu sendiri bahwa kok saya keputihannya sekarang lebih banyak gitu ya. Ataupun kadang di celana dalam itu sudah ada bekas-bekas. Nah di situ teman-teman juga sudah bisa cek ya. Ambillah lendirnya itu kita cek, apalagi itu di waktu-waktu pertengahan siklus Anda gitu kan. Nah itu kita bisa cek, itu bisa. Kalau misalkan di celana dalamnya nggak ada, tapi kok perasaannya ada gitu kan ya, itu kan pasti teman-teman berasa. Itu teman-teman juga bisa cek dengan menggunakan jari ya teman-teman ya. Diceklah ke dalam ya, tidak usah terlalu cukup sampai dapat. Tapi biasanya kalau sudah mendapatkan tanda ini, pada hari yang sama itu biasanya terjadi ovulasi. Nah lalu ini jeleknya apa? Dipengaruhi juga dengan infeksi ya. Apabila pada saat tuh teman-teman punya keputihan yang cukup banyak ya, ini biasanya jadi kabur gitu ya, nggak terlalu jelas. Nah lalu juga terjadinya peningkatan sexual desire. Pada saat ini bisa jadi Anda sedang ovulasi. Jadi kalau misalkan tiba-tiba yang lihat suaminya jadi kayak Lee Min Ho gitu kan ya, nah itu mungkin sedang ovulasi. Nah, ini bisa berubah sesuai dengan mood. Apalagi kalau misalkan teman-teman punya perasaan cemas, ataupun stres, ataupun depresi ya, itu bisa moodnya hilang. Nah lalu sekarang mengenai kenaikan suhu tubuh ya, suhu basal tubuh. Ini teman-teman harus mengukur setiap pagi di waktu yang sama ya. Misalkan Anda bangun pagi jam 7, setiap jam 7 langsung ngetes ya, plus minus 30 menit lah range-nya. Ini pun harus diukur sebelum Anda melakukan apapun, sebelum Anda makan juga ya, karena makan atau meningkatkan metabolisme. Jadi ini benar-benar sebelum Anda ngapa-ngapain, baru bangun tidur langsung tes. Nah ini jeleknya ada juga ya. Kalau misalkan Anda untuk yang kerjanya malam, begadang, tidurnya nggak cukup, ini agak sulit nih teman-teman ya. Ataupun apabila Anda mempunyai infeksi, kenaikan yang dibutuhkan itu, aduh angin ya teman-teman.
asik banget dari sini. Naiknya itu sekitar 0,2 sampai 0,5 Celcius. Misalkan Anda siklus 28 hari, Anda mengukur sampai hari ke-11, itu biasanya 36,5. Lalu hari ke-12 ke-13, kok turun ya? Jadi 36,1 atau 36,2 gitu kan ya. Sama-sama 2 hari berturut-turut. Lalu abis itu naik. Ke-14 ke-15 itu naik jadi 37. Kok naiknya 0,5 ya dari yang rata-ratanya gitu. Ini kemungkinannya sangat besar sebelum terjadinya kenaikan suhu itu Anda terjadi ovulasi. Pada saat Anda udah tahu ini naik 3 hari berturut-turut gitu kan ya, dia udah telat. Yang beruntung ada kalau misalkan 3 hari yang lalu misalkan itu saya senggama nggak ya gitu kan. Nah kalau nggak senggama gimana? Ya telat. Ya udah. Yang terakhir adalah saya tidak lupa selalu menyebutkan Anda menggabungkanlah gejala-gejala ini dengan tes ovulasi. Dan apabila tes ovulasi itu positif, itu kemungkinan besar dalam waktu 24 jam ke depan itu akan terjadi ovulasi. Jadi ini dibandingkan dengan mengukur suhu tubuh dan mengecek lendir gitu ya teman-teman ya. Ya ini lebih praktis dan lebih pasti, karena kalau positif itu ke depannya itu akan terjadi ovulasi, bukannya udah lewat ke belakang gitu kan. Nah sekarang permasalahannya adalah begini, apakah tanda-tanda ini signifikan dong? Penting. Jadi kalau untuk teman-teman yang ingin melakukan promil ya, saya rasa tidak perlu memikirkan sekali tanda-tanda ini, karena yang menurut saya harus lakukan adalah selain menghitung masa subur, kita sudah memulai senggama sebelum itu masa subur. Jadi apapun yang terjadi pada saat masa subur, Anda sudah melakukan senggama di antara itu. Anda boleh sambil ngecek, itu boleh. Oh jangan-jangan ini saya ovulasi ya, itu boleh. Tapi jangan dibalik, misalkan Anda hanya mengukur, oh naik nih baru senggama. Itu kebalik teman-teman ya. Anda lakukan itu 2-3 hari. Di mana-mana teman-teman nanya, semua dokter kan begitu. Ya kan? Lakukan senggama 2-3 hari ya. Jangan tunggu dulu. Karena gejala itu sebenarnya memang ya bisa kabur, belum tentu pasti. Jadi yang paling baik menurut saya adalah menggabungkan, melakukan aksi dulu ya. Kita senggama dulu. Sudah menghitung masa subur, kita senggama dulu, baru digabungkanlah dengan gejala-gejala yang nanti akan timbul ya. Ditambah lagi juga dengan tes ovulasi. Saya rasa itu lebih besar kemungkinannya ya. Tidak dibalik, Anda lihat gejala baru Anda senggama ya. Apalagi nanti banyak kaburnya ya. Bisa terjadi infeksi atau yang lain-lain gitu kan. Suhu tubuh jadi ngaco. Nah, gimana kalau misalkan ternyata ovulasi Anda itu tepat setelah atau hampir mau habisnya Anda haid? Kalau seperti ini kan kita nggak bisa ya ngecek lendir, kan campur dengan darah ya. Itu akan lebih sulit lagi teman-teman ya. Jadi lebih kabur. Tapi teman-teman mesti ingat ya, sekali lagi, yang paling penting selain gejala ovulasi adalah teman-teman mesti tahu kapan perkiraannya. Itu yang paling penting teman-teman. Nah apabila Anda ke dokter begitu ya, dipandu, kadang juga dilihat dengan ultrasound. Oh ini telurnya sudah ada yang matang gitu kan. Itu juga bisa menjadi panduan ya. Tapi kan kita sekarang bicara tentang gejala. Jadi yang paling penting seperti yang saya bilang, ini adalah masalah waktu, timing. Teman-teman mesti tahu kapan ini ovulasinya ya. Karena bisa saja ovulasi itu terjadi mungkin pada saat Anda sudah mau habis haid, hari ke-7, ke-8, seperti yang saya bilang. Bagaimana kalau siklus Anda 21 hari, dikurang 14 aja, itu sudah hari ke-7. Hari ke-7 itu Anda masih flag sudah mau habis, itu bisa saja terjadi ovulasi ya. Jadi timing itu juga penting teman-teman. Jadi semoga buat teman-teman yang sedang mau promil, saya harapkan bisa berhasil ya. Jangan lupa juga berdoa teman-teman ya, itu penting sekali. Saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung. Selamat bergabung. Sebisa mungkin saya menjawab pertanyaan teman-teman ya. Biasanya saya menjawab itu setiap ada waktu gitu kan ya, tapi nggak sekaligus semuanya, sedikit demi sedikit. Nah buat teman-teman yang memang nunggu jawaban, jangan lupa juga nyalakanlah notifikasi. Jadi kalau dibales itu tag ada, muncul. Jadi terima kasih juga buat teman-teman yang selalu mendukung saya. Jadi semoga video saya jelas, mudah dimengerti, dan juga bisa berguna untuk teman-teman yang lain. Akhir kata, saya Dr. Ervenes, saya mengucapkan terima kasih. Kita seruput kopinya dulu. Kopi sasetan tuh paling nikmat di saat kayak begini.
Makasih banyak teman-teman ya.